menyebarluaskan ini. Kombinasi pupuk cair dengan biosaka itu akan menghasilkan panen yang bagus dan biaya yang murah. Yang ini menggunakan satu pupuk cairnya dari air lindi. Air lindi ini dari tempat sampah Karangdieng. Itu yang kita olah. Jadi dia pupuk cair. Kedua, biosaka. Biosaka itu orang itu anggap enteng ya, hanya meremas-remas rumput dedaunan, tetapi mengakibatkan signaling untuk memacu potensi set. Orang selama ini berpikir kalau tidak ada pupuk tidak menghasilkan. Nah, ini ternyata menghasilkan. Ini saya berharap juga Kementerian Pertanian melalui Dirjen Tanaman Pangan menyebarluaskan ini. Kombinasi pupuk cair dengan biosaka itu akan menghasilkan panen yang bagus dan biaya yang murah. Terima kasih. Merdeka! Anggota Komisi 4 DPR RI Mindo Sianipar mendorong hadirnya inovasi dalam memacu produktivitas pertanian. Salah satu inovasi yang kini ramai di kalangan petani adalah hadirnya Elisitor Nuswantara Biosaka yang mampu menekan penggunaan pupuk kimia hingga 70%. Mindo Sianipar mengatakan biosaka ini merupakan salah satu inovasi yang sangat menarik karena mampu meningkatkan kualitas hasil panen petani dan mengurangi biaya produksi. Kemampuan biosaka ini mengurangi biaya produksi disebabkan dua hal. Yang pertama, penggunaan pupuk sintetis atau pupuk kimia yang ditambahkan ke tanaman dapat berkurang hingga 70%. Yang kedua, ketahanan tanaman terhadap hama menjadi lebih tinggi, sehingga menggunakan biosaka ini lahan akan menjadi jauh lebih subur. Inovasi biosaka ini menjadi unik lantaran bukan pupuk, bukan pula pengganti pupuk, bukan juga hormon, bukan pula pestisida, tetapi elisitor. Kesimpulannya, elisitor biosaka ini membuat potensi sel dalam tanaman bekerja sehingga bisa menyerap hara dengan baik dari tanah. Inovasi elisitor Nuswantara Biosaka ini hal baru sehingga tidak semua pihak bisa memahami dan menerima. Mindo Sianipar wanti-wanti, bagi yang belum pernah mencoba, jangan berkomentar. Tentang biosaka ini merupakan proses yang panjang, dimulai 2006 oleh Mas Ansar, merantau dari Batam sampai ke Pulau Jawa dan pulau lain, dan akhirnya merupakan titik akumulasi yang tertinggi di tahun 2023 ini. Dimulai langkah pertama 2022, walaupun 2019 sudah berkembang di level Blitar, dan 2022 sudah level naik kelas nasional, dan sekarang saya anggap dengan MURI ini sebagai satu langkah milestone yang harus diikuti dengan tahap-tahap berikutnya, gerakan nasional untuk mengaplikasikan elisitor Nuswantara Biosaka. Hanya dengan petani-petani dan kita semua yang berkelas dengan level petani Nuswantara akan bisa mampu membuat elisitor Nuswantara Biosaka yang lebih baik. Ada dua hal di sini, yaitu petaninya harus Nuswantara, maka yang kedua bisa membuat elisitor kelas Nuswantara Biosaka, dan manfaatnya luar biasa mengarah kepada tanah Nusantara yang land of harmony dengan aplikasi-aplikasi itu. Jadi ini proses panjang selama berjalan tahun lalu sampai sekarang. Terima kasih Pak Dr. Hansen, Pak Robert Manurung, Pak Prof, dan Pak Ansar, Pak Wawan. Saya bisa menyampaikan perkembangannya ada dua hal di sini. Sejak pertemuan di Bandung sampai hari ini ada dua perkembangan, yaitu yang pertama perkembangan di lapangan, perkembangan fisik praktek-praktek di lapangan. Hingga hari ini sudah 201 kabupaten, lebih dari 1000 desa, dan dengan luas lahan
di atas 79.000 hektar petani sudah mempraktekkan aplikasi Biosaka. Ini perkembangan yang luar biasa, antusiasme, dan banyak teknik-teknik yang kita lakukan supaya cepat menyebar. Prinsip menyebarnya itu pakai kayak teori kertas lakmus itu loh. Sekali netes ke bawah, itu nyebar ke samping. Dan caranya gimana? Tidak lagi pakai pendekatan penyuluhan, BIMTEK satu-satu, pelatihan apa, tapi lewat WA Group. Saya minta seluruh kadis kabupaten membuat WA Group, anggotanya seluruh kelompok tani dan gapoktan, itu kan WA Group bisa sampai 1.000 lebih anggota. Nah, disitulah diajarin bagaimana itu Biosaka, memilih rumput, meramu, menyemprot, dan kendala-kendala yang dihadapi dibahas di situ. Seluruh dinas kabupaten saya minta membuat WA Group dengan anggotanya seluruh kelompok tani. Sehingga apa, manajemen penjelasan tentang BIMTEK itu satu genggam aja, satu kendali kadis. Tapi di dalam WA Group itu harus ada master-master Biosaka, harus ada pembina-pembina Biosaka, dan relawan untuk menjelaskan interaktif. Itu langkah yang sampai hari ini tercapai, dan jadi sesuai arahan Bapak Menteri, kita semua termasuk saya, ada Pak Dokter, Pak Prof, Pak Ansar, Pak Kadis, dituntut untuk selalu kreatif, improvisasi, tidak bisnis as usual, tidak linear, harus naik kelas. Hari esok harus lebih baik daripada sekarang dengan berbagai terobosan yang bermanfaat bagi Indonesia, bagi rakyat, dan bagi seluruh petani. Itu pesan-pesan beliau Pak Menteri, dan saya menjalankan amanah itu. Salah satu buktinya yang mengembangkan elisitor Biosaka, baik elisitor Biosaka yang biasa maupun elisitor Nuswantara Biosaka. Ini salah satu langkah yang luar biasa. Mari kita bareng-bareng mengarah menyelesaikan itu. Dan saya sampaikan salam, yaitu salam Nuswantara, Viva Republik Indonesia.